Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dalam rangka mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas ya bagaimanakah menjadi seorang pelajar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang pelajar yang menempuh jalan-jalan yang Allah ajarkan lewat Al-Quran, yang Rasulullah SAW ajarkan, yang contohkan bagaimanakah mencari ilmu agar ilmu yang kita cari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan kita dalam mencari ilmu ya. Dan ilmu yang kita cari itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Tentu ilmu di sini bukan cuma sekedar ilmu agama, lebih luas dari itu kan, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat bagi kita gitu kan. Ilmu dunia itu bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan ilmu dunia itu kita cari adalah manfaatnya agar kita dapatkan manfaatnya itu adalah untuk di dunia. Ketika kita hidup di dunia, tentu kita butuh dengan berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan dunia ya. Maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita cari itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri ataupun bagi orang banyak. Baiklah, saya akan awali dengan satu ayat dari Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah innallaha ala kulli syai'in alim. Ya. Jadi kunci utama seorang pelajar ketika ingin sukses dia dalam belajar, ketika ingin dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu, ya baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, ilmu matematik, ilmu sosial, ilmu alam, dan lain sebagainya, maka kuncinya adalah ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 282 di ujung ayatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah innallaha ala kulli syai'in alim. Ya. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu banyak ilmu pengetahuan ya. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mengajari kita berbagai banyak ilmu ya, berbagai banyak ilmu pengetahuan kan, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia yang berkaitan dengan dunia ya. Jadi kunci ya bagi seorang pelajar adalah ketakwaan ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan seorang pelajar muslim dan seorang pelajar non-muslim ya. Jadi ketika kita adalah seorang pelajar muslim, dan tentu kita belajar dengan cara yang Allah ajarkan, dengan cara yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita ya. Maka Allah ajarkan lewat Al-Quran ya, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kita dalam mencari ilmu, Allah akan percepat kita dalam mencari ilmu ya, dan diberkahi ilmu yang kita cari itu. Berbeda dengan non muslim, mungkin non muslim juga mereka belajar gitu kan, tapi mereka tidak menggunakan cara yang Allah ajarkan gitu kan. Mungkin mereka juga ada yang cerdas gitu kan, ada yang sukses dengan ilmu mereka, tapi semua itu hanya bermanfaat bagi mereka selama mereka di dunia. Tuhan, manfaatnya hanya mereka rasakan ketika mereka berada di dunia. Itulah ilmu yang mereka cari jika tidak ditempuh dengan jalan Allah ya. Tapi kita sebagai pelajar muslim ya, ketika kita menempuh dengan jalan yang Allah ajarkan,
Rasulullah SAW contohkan, yaitu dengan jalan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka ilmu yang akan kita cari manfaatnya bukan hanya kita dapatkan manfaatnya di dunia, tapi sampai jauh ke akhirat pahalanya akan terus mengalir pada kita semua, ya. Jadi tujuan kita bukan cuma sekedar di dunia manfaat itu, tapi jauh, ya kan, di akhirat kita ingin juga dapatkan manfaatnya berupa pahala mengalir, yang pahalanya terus kepada kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dari itu kita sebagai pelajar muslim harus senantiasa menggunakan cara-cara yang Allah ajarkan, ya. Jadi yang pertama, kunci pertama kesuksesan seorang pelajar, ya, adalah dengan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, ya. Maka Allah akan berikan petunjuk, Allah akan mudahkan kita untuk memahami suatu ilmu, ya. Allah akan banyak mengajari kita berbagai macam ilmu, kan? Dan sungguhnya Allah adalah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah lah yang maha tahu atas segala ilmu pengetahuan, baik itu ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama. Maka ketika kita tahu semua ilmu adalah milik Allah SWT, maka kita mohonkan kepada Allah SWT ilmu itu. Kita mohonkan kepada Allah kemudahan dalam mencari ilmu, keberkahan, kemanfaatan dari ilmu itu, ya. Maka itulah cara pertama, kita mohonkan kepada Allah kemudahan dalam mencari ilmu, keberkahan dalam mencari ilmu tersebut, kan, ya. Nah, itu kunci pertama, itu adalah ketakwaan kita pada Allah SWT, ya. Maka dengan jalan ketakwaan, maka akan ada percepatan dari Allah SWT berupa kemudahan, percepatan dalam mencari ilmu, gitu kan. Jadi ketika seorang pelajar misalkan membaca suatu buku, suatu halaman, maka ketika dia tempuh dengan jalan takwa, ya, dengan jalan takwa, maka ketika orang-orang biasa, gitu kan, membaca suatu halaman belum tentu dia langsung memahami, maka orang-orang yang menempuh dengan jalan Allah, dengan jalan ketakwaan kepada Allah, ketika dia membaca satu halaman, kebanyakan orang mungkin belum paham atau mungkin diulang berkali-kali membaca agar paham akan suatu materi tersebut, maka orang yang menempuh jalan takwa, Allah akan mudahkan, ya kan, dia dalam memahami suatu ilmu, percepatan dia dalam memahami ilmu, ya kan, kemudahan bahkan keberkahan dalam dia mencari suatu ilmu. Nah, itulah gambaran bagaimanakah ketika seorang pelajar mencari ilmu, ya. Ketika seorang guru menjelaskan di depan, kan, dia tempuh dengan jalan takwa, dia awali dengan jalan ketakwaan kepada Allah, maka ketika apa yang dijelaskan oleh guru, seorang pelajar tersebut diberikan kemudahan untuk memahami apa yang guru sampaikan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang menempuh dengan jalan selain jalan takwa, ya. Maka Allah akan biarkan ia sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika seorang tempuh dengan jalan Allah, maka Allah akan bimbing, ia akan berikan petunjuk, mudahkan segala urusannya, ya. Jadi seorang pelajar muslim, ya kan, dalam mencari ilmu itu sekali lagi haruslah dengan jalan yang Allah ajarkan lewat Al-Quran dan Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua, ya. Jadi itu kunci utama adalah ketakwaan. Nah, sekarang permasalahannya di manakah letak dari ketakwaan itu, ya. Jadi ketakwaan itu adalah letaknya ada di dalam hati kita, gitu kan. Ketakwaan itu adalah letaknya ada di dalam hati kita, gitu kan. Jadi seorang ulama berkata, gitu kan, ilmu itu adalah cahaya, gitu kan. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah SWT. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, jadi kunci utama seorang pelajar jika ingin sukses adalah selain dia meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, juga dia menghindarkan dirinya dari kemaksiatan, ya. Kemaksiatan itulah yang akan menghalangi dirinya dalam mencari ilmu, ya, dalam memudahkan dia dalam mencari ilmu. Itu adalah
maksiat ya. Jadi ketika kita banyak bermaksiat kepada Allah, maka itu akan menghalangi ilmu akan masuk ke dalam diri kita, bukan ya? Nah, Imam Syafi'i suatu ketika pernah gitu kan mengeluhkan kepada gurunya, gitu kan, Imam Waqi ya, berkata beliau kepada gurunya, wahai guru, kenapa hafalanku begitu lemah, gitu kan? Kenapa hafalanku begitu lemah, gitu kan? Yang biasanya saya mudah gitu kan untuk menghafal hadis, menghafal Al-Quran, tapi mengapa begitu lemah, gitu kan? Jadi Imam Syafi'i terbiasa gitu kan, dalam sehari menghafalkan banyak hadis, ratusan bahkan ribuan hadis, ya kan? Jadi lemahnya hafalan Imam Syafi'i itu berbeda dengan lemahnya hafalan kita, gitu kan? Tingkat hafalan itu berbeda. Jadi ketika Imam Syafi'i cuma sekedar bisa menghafal ratusan, gitu kan, maka dia katakan itu masih lemah, gitu kan, menghafal. Terbiasa dengan sehari menghafal ribuan hadis, gitu kan. Kenapa ketika itu dia kesulitan untuk menghafal sampai ribuan hadis tersebut, dengan ribuan ayat ya. Maka gurunya menasihati kepada Imam Syafi'i adalah tinggalkan maksiat, gitu, tinggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya dan tidak akan diberikan pada yang bermaksiat, gitu kan. Nah, jadi ketika Imam Syafi'i mengoreksi dirinya, gitu kan, memuhasabah apa maksiat yang telah dilakukan olehnya, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali lagi mudah, gitu kan, kembali lagi mudah untuk menghafal, untuk mencari ilmu. Itulah pertanda bahwa ketika kita bisa menjaga diri dari maksiat, menghindari diri dari maksiat, dan terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi jalan kemudahan dalam mencari ilmu, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya seorang pelajar, gitu kan, seorang pelajar itu harus mengawali dirinya, gitu kan, sebelum dia belajar, sebelum dia mencari ilmu, mengawali dirinya senantiasa menjaga hatinya, membersihkan hatinya dari segala macam kotoran hati, segala macam penyakit hati, gitu kan ya. Menghilangkan diri dari kotoran hati, maksiat dan dosa, gitu kan. Nah, itulah langkah awal harus ditempuh oleh seorang pelajar sebelum dia mencari ilmu, menghilangkan hatinya dari segala macam kotoran hati, menghilangkan hatinya dari segala macam maksiat, dosa, dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang pelajar ketika ingin mendapatkan kemudahan, keberkahan dalam dia mencari ilmu, bukan? Nah, jadi yang pertama itu tadi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan letak dari ketakwaan itu adalah ada di dalam hati ya. Maka hati harus pertama kali kita perbaiki ya. Hati harus pertama kali kita bersihkan dari segala macam noda, dari segala macam maksiat, dari segala macam kotoran hati ya. Lalu hal yang selanjutnya adalah kita awali dengan niat yang baik ya. Karena niat itu ada di dalam hati, maka itu sangat erat juga kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita memperbaiki niat kita, membersihkan hati kita, menjaga diri kita dari maksiat dan kotoran hati, dari penyakit hati, lalu kita luruskan niat kita, itu adalah salah satu dari kita menempuh jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena letak ketakwaan itu adalah ada di dalam hati, maka kita terlebih dahulu perbaiki hati kita dengan awali niat yang baik karena Allah, mencari ilmu, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari dunia, tetapi mengharap akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan niat yang baik itu Allah akan mudahkan kita dalam mencari ilmu, gitu kan. Jadi awali dengan niat yang baik, gitu kan ya. Jadi bukan semata-mata ketika mencari ilmu itu adalah hanya sekedar ingin menjadi orang pintar, orang cerdas, bahkan menjadi orang sukses ke depannya, tapi kita niatkan semua hal yang kita lakukan, khususnya dalam mencari ilmu, adalah niatkan semua karena Allah ya. Jadi ketika kita niatkan semua karena Allah,
maka keinginan-keinginan dunia itu pasti akan kita dapatkan, gitu kan ya. Jadi ketika seorang pelajar niatnya salah, ketika dia mencari ilmu, misalkan mencari ilmu agama, niatnya hanya sekedar ingin menjadi ustadz, gitu kan, menjadi ustazah dan lain sebagainya, maka itu adalah niat yang salah, gitu kan, niat yang salah, ya, itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika niatnya lurus karena Allah, niatnya hanya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka semua keinginan dunia itu pasti akan didapatkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika niatnya hanya sebatas karena mencari dunia, maka dunia itu mungkin akan didapatkan atau mungkin juga tidak, gitu kan ya. Tapi ketika niatnya benar di awal, kalau niatnya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan bimbing langkah kita, Allah akan bimbing kita untuk mencari ilmu, dalam mencari ilmu, Allah akan mudahkan kita dalam mencari ilmu, ya. Jadi diawali dengan niat yang baik, bukan? Itu niat itu merupakan salah satu jalan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah langkah awal kita bagaimanakah mempersiapkan diri kita sebelum mencari ilmu, sebelum belajar, ya. Jadi dengan jalan ketakwaan, yaitu dengan membersihkan hati, menghilangkan dari segala macam kotoran hati, menjaga diri dari maksiat, dan meluruskan niat karena Allah, maka insya Allah kita akan diberikan kemudahan, keberkahan dari Allah SWT, dan ilmu yang akan kita cari akan bermanfaat baik kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah mungkin bagian pertama yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Di lain kesempatan kita akan lanjutkan bagaimanakah menjadi seorang pelajar Islami, menjadi seorang pelajar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang pelajar yang menempuh jalan yang Allah ajarkan lewat jalan Al-Quran ataupun Rasulullah SAW contohkan, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kesempatan kita akan melanjutkan kembali pembahasan ini. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.